Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Sebelumnya ngapunten, ini aslinya jadwal dari Pak Suyadi, tetapi beliau tadi berpesan untuk digantikan karena masih kurang sehat, sehingga kita doakan semoga beliau lekas diberikan kesehatan dan kembali fit, sembuh untuk bisa melanjutkan Ramadan dengan baik. Syafa'allahu sifaan ajilan. Semoga Allah menyembuhkan beliau. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka di sini insyaallah kita akan bersama-sama menunggu waktu berbuka untuk diisi dengan menambah khazanah keilmuan kita, untuk bersama-sama belajar mengenai agama kita, karena belajar agama itu adalah wajib untuk setiap muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Thalabul ilmi faridotun ala kulli muslim." Belajar ilmu agama adalah wajib untuk setiap muslim, terutama ilmu agama yang berkaitan dengan hal-hal yang kita hadapi sehari-hari. Kemudian juga belajar ilmu agama ini memiliki banyak keutamaan. Di antaranya dalam riwayat Anas bin Malik, Rasulullah mengatakan, "Man kharaja fi thalabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji." Barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk belajar agama, maka dia bagaikan fisabilillah sampai dia kembali ke rumah. Sehingga fisabilillah, jihad fisabilillah itu tidak semata-mata dengan mengangkat pedang, tetapi belajar ilmu agama juga termasuk jihad fisabilillah, terutama ketika kita dalam kondisi yang alhamdulillah damai. Maka kita isi waktu yang damai ini dengan belajar agama kita, sehingga terhitung sebagai jihad fisabilillah. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, maka kita akan melanjutkan tentang mengenai bagaimana kita memaksimalkan bulan Ramadan kita agar mendapatkan pahala yang maksimal, pahala yang banyak. Di antara untuk meraih pahala yang maksimal di bulan Ramadan adalah dengan kita menunaikan sholat tarawih. Sholat tarawih adalah sholat sunnah yang dikerjakan di bulan Ramadan, termasuk ke dalam qiyamul lail, sholat malam. Sehingga kalau di luar bulan Ramadan disebut dengan sholat tahajud. Adapun di Ramadan disebut dengan sholat tarawih. Penamaan sholat tarawih ini karena dahulu orang-orang soleh zaman dahulu mereka sholat itu dengan diselingi istirahat, sehingga tarawih bermakna istirahat. Sholatnya diselingi dengan istirahat karena sholat malam mereka panjang. Kemudian mengenai jumlah rakaatnya, maka para ulama berbeda pendapat. Hanya saja yang
lebih kuat adalah jumlahnya tidak ada batasan. Jumlahnya tidak ada batasan. Artinya kita mau sholat 8 rakaat ya silahkan, 8 rakaat dengan 3 witir ya silahkan, mau sholat 20 dengan 3 witir juga silahkan, lebih dari itu juga silahkan. Jumlahnya tidak ada batasan. Kemudian yang afdol adalah dilaksanakan di masjid secara berjamaah, sebagaimana sunnah dari sahabat yang mulia Umar bin Khattab ketika beliau menghidupkan sunnah, yaitu sholat tarawih berjamaah di masjid. Kemudian di antara keutamaan sholat tarawih adalah dengan diampuninya dosa-dosa orang yang sholat tarawih. Dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah mengatakan, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang sholat malam di bulan Ramadan, maka Allah akan mengampuni dosanya yang telah lalu. Al-Imam Nawawi rahimahullah taala, beliau mengatakan bahwasanya dosa yang diampuni di sini adalah dosa-dosa kecil. Karena dosa besar membutuhkan taubat untuk diampuni. Sehingga yang diampuni adalah dosa-dosa kecil. Hanya saja diharapkan dosa besar pun juga bisa ikut diampuni ketika kita menghindari dosa-dosa besar. Ini diantara faidah atau manfaat dari sholat tarawih adalah diampuninya dosa-dosa kita yang telah lalu. Kemudian ketika sholat tarawih itu dilaksanakan di masjid bersama dengan imam, maka akan ada keutamaan yang lainnya, sebagaimana hadis dari Abu Dzar ketika Rasulullah mengatakan, "Innahu man qoma ma'al imami," sesungguhnya barang siapa yang sholat malam bersama dengan imam, sholat tarawih, hatta yang shorifa, sampai selesai, sampai imam selesai, kutibalahu qiyamu lailatan, maka akan dicatat baginya sholat semalam suntuk. Hadis dari Imam Tirmidzi dan beliau menyatakan hadis sahih. Ini diantara keutamaan ketika kita sholat tarawihnya bersama imam di masjid dan sampai selesai, maka akan dicatat sebagai sholat semalam suntuk. Sehingga karena keutamaan ini, maka hendaknya kita sholat sampai selesai dengan imam, berapapun jumlah rakaatnya. Karena tadi sudah kita jelaskan bahwasanya yang roji adalah sholat tarawih itu tidak ada batasan rakaatnya. Sehingga seandainya kita memilih pendapat sholat tarawih itu 11 rakaat, sedangkan imam kita sholatnya sampai 2-3 rakaat, maka yang terbaik kita mengikuti sampai selesai. Jangan kita memisahkan dari imam, karena ketika kita ikut imam sampai selesai, maka akan mendapatkan pahala seperti sholat semalam suntuk. Kemudian di antara cara kita untuk memaksimalkan sholat tarawih lagi adalah dengan kita berusaha untuk mendapatkan shaf awal. Karena orang-orang yang sholat berjamaah di shaf awal, mereka akan mendapatkan keutamaan, diantaranya adalah mendapatkan sholawat dari Allah dan Rasulnya. Ketika Rasulullah mengatakan, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna fi sufi awal." Sesungguhnya Allah dan malaikatnya, mereka bersolawat kepada orang-orang yang berada di shaf terdepan, shaf awal. Ini adalah untuk laki-laki. Karena untuk ibu-ibu maka yang terbaik adalah shaf yang paling belakang. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, inilah diantara keutamaan sholat tarawih yang hendaknya bisa memotivasi kita untuk bisa memaksimalkan malam hari kita di bulan Ramadan untuk meraih pahala sebanyak-banyaknya, yaitu dengan mengikuti sholat tarawih bersama imam di masjid hingga selesai, sehingga kita dicatat mendapatkan pahala sholat semalam suntuk. Kemudian juga berusaha untuk mendapatkan shaf yang terdepan, karena akan mendapatkan sholawat dari Allah dan malaikatnya. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, barangkali waktu tinggal 1 menit lagi,
Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.